lihat sajian saya yang pertama, yaitu tentang pembahasan hari ini dulu ya. Nah, saya sudah kirim untuk soal dan kasusnya, lalu bagaimana pemecahannya kita demokan. Nah, ini kasusnya yang harus kita lengkapi. Ini presentasi saya dalam bentuk Excel. Lalu bagaimana menjadikan ini sebuah database berbasis Microsoft Access. Nah, ini tabel ada yang kosong, ada yang diisi. Nah, mohon perhatian, mana yang akan menjadi tabel di dalam sebuah Microsoft Access nantinya. Nah, ini kebetulan namanya sengaja pula saya kosongkan supaya nanti bisa masuk data nama Anda per kelas, ya, satu kelas itu. Nah, jadi yang akan menjadi database kalau kita melihat ini, nomor ini nggak perlu, kode pegawai, nama pegawai, status, tanggungan. Nah, itu yang hanya termasuk kepada field name untuk kita buat ke dalam Microsoft Access. Nah, sementara yang sisanya ini kita munculkan pada saat pembuatan SQL View. Ya. Nah, jadi atau query, nah, di dalam itu kita buat rumus-rumus sesuai dengan kebutuhan keterangan yang di bawah. Nah, ketentuan, ini ada pula ketentuan di bawah, P pria, W wanita, M menikah, B belum menikah. Nah, tolong simbol-simbol ini dipahami. Kemudian ketentuan lain, berdasarkan satu karakter kiri, kode pegawai, nanti di mana itu menunjukkan gaji pokoknya 500. Nah, ini bagaimana kita buat kalau di Excel, if left, kalau di Access tentunya if left. Dan 2, tunjangan beras diberikan kepada yang menikah saja. Jumlah tanggungan tambah 1 kali besar tunjangan beras. Itu ada ketentuan di atas. Tunjangan istri diberikan hanya wanita ya, hanya untuk pria dan menikah. Tunjangan tanggungan diberikan kepada menikah dan maksimum 2 orang. Nah, total penerimaan gaji pokok tambah tunjangan. Nah, PPN dikenakan kepada golongan 1 atau 4. Gaji bersih total penerimaan kurang PPN. Nah, itu keterangan dari pembahasan yang kita mau selesaikan malam ini. Oke, itu keterangannya. Lalu langkahnya juga sudah saya buatkan di bawah. Nah, Anda tinggal mencoba dan melihat nanti. Itu keterangan dalam presentasi saya. Oke, ini saya stop kembali. Bentar. Nah, saya akan lihatkan contoh dari yang sudah saya buat. Sorry, kemana perginya itu? Nah, ini yang sudah saya buat. Desain tabelnya hanya ini, ya. NIP, kode pegawai, nama, status, tanggungan. Oh, tambah tanggungan satu lagi ya. Jumlah tanggungan dimasukkan. Ya, nah, itu yang termasuk ini. Lalu formnya seperti ini. Nggak mau karena tabel terbuka. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian query, ini ada rumus. Nah, ini query ada rumus. Oke. Nah, kemudian hasil rekapannya baru dengan beberapa contoh data. Nah, seperti itu. Lalu membuat makro dan seterusnya itu sudah saya ajarin di pertemuan 13. Anda harus bisa. Oke, itu contoh saya sudah menyelesaikan. Lalu sekarang bagaimana demo saya untuk membuat lebih awal kembali. New. Lalu blank database, create. Simpan di folder, tentunya folder Anda masing-masing ya. Nah, lihat folder masing-masing. Saya ini, lalu minggu ke-15. Kemudian saya buat K15. Oke, bin. Oke, create. Nah, tadi saya sudah ingatkan desain view. Ini boleh kita buat sesuai ketentuan yang tadi. Ini boleh besar kecil, nggak masalah. Saya buat text saja supaya mudah. Nah, kemudian saya harus bolak-balik nih melihat ini. Kode
pegawai. Ya. Kode besar kecil tidak masalah ya. Ini teks. Berapa digit nih? 1, 2, 3, 6 digit. Jadi kita set 6 digit di sini. Oke, ini kita mainkan supaya mudah muncul combo box. Kemudian pilih nama file yang ada, general kembali. Kemudian nama pegawai teks 30. Nah, lalu status teks 1 bisa kita buat seperti ini, follow up combo value list. Nah, statusnya hanya 2 ya. Tadi MB. M menikah ya, B belum. Cukup 2 saja pilihannya. Kemudian tanggungan. Tanggungan sebesar 2 digit saja karena teks ya. Nah, cukup 1. Oke, saya ralat sedikit supaya mudah. Saya tambah insert row. Ini auto number atau nomor aja ya, teks. Ini auto number, ini yang jadi primary key. Jadi ini tidak jadi primary key ya, kita ganti primary key-nya. Oke, sudah. Simpan. Sorry, yang salah. Kira same time. Oke, saya buat teks saja supaya aman. Nah, saya close. Lalu buat form, create split form. Ini gampang, sesuai pilihan Anda nantinya. Simpan. Form input data pegawai. Oke, selesai. Saya close. Lalu buat query-nya, query design. Nah, ini tadi add close. Nah, ini nomor boleh, nah, semuanya ditampilkan. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa yang diminta untuk rumus yang pertama? Rumus yang pertama ya, ini rumus yang penting. Dia minta mencari gaji pokok, berarti 1 karakter dari kiri. Nah, if left buka kurung. Nah, 1 karakter dari kode pegawai ini. Nah, koma 1, kemudian sama dengan tanda kutip 1, gaji pokoknya 500. Kalau kita ikut soal 500 ya. Nah, 1 klasifikasi selesai. Ini supaya cepat copy paste aja. Nah, ini 2.
Kalau 2, berapa gajinya? 600. Oke, kalau 3, 700. Nah, kalau 4, 1 juta saya buat ya. 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Lihat buka kurungnya atau IIF-nya berapa. Ini gapok, gaji pokok ya, singkat. Save, query hitung. Saya buat query hit. Oke. Nah, saya run. Nah, hasilnya memang seperti itu. Nomor 1, kode pegawai 108 B, nama Wahyu Alfalah, status menikah, tanggungan 2. Oke, kita tes data dulu. 388 B, lawannya apa tadi ya? Pria, wanita, W. Oke. Cika Hasya. Status belum menikah berarti ini 0. 3, 189, sorry. Oke. Rahmat menikah 3 dan 4, 2, 8, 10, B, ya namo lega yang ada. Dan Siska, statusnya menikah tapi anak 1. Terus satu lagi kita contohkan 1, 2, 3, 4, 90, Mira, oke. Selesai untuk yang ini baru, untuk gaji pokok. Sekarang kita mainkan SQL yang kedua, yang dia minta tunjangan beras jumlah tanggungan tambah 1 kali tunjangan beras. Nah, rumusnya tanggungan ini jumlah tanggungan tambah 1 kali berapa tadi? 6.250. 6.250 as tunjangan beras. Nah, ini kita save, run. Oke.
Ini kasusnya kalau tunjangan beras diberikan yang menikah saja. Nah, ini kebetulan di sini tidak saya anggap yang menikah ya, saya anggap aja semuanya menikah atau belum menikah. Itu soalnya sebenarnya. Oke, saya lanjut. Tunjangan istri hanya diberikan kepada pria dan menikah. Nah, ini pria yang menikah saja. Rumusnya if pria tadi di mana kita lihat jika kan ini kedua pegawai if right pria sama dengan satu karakter di kanan sama dengan P dan berapa tunjangan istrinya ini 10% dari gaji pokok 0,10 kali gapok as tunjangan istri. Oke, saya save. Oh, ada kesalahan. Ya, harusnya saya tutup. Nah, ini sudah. Jadi, hanya pria yang menikah saja ya. Wanita yang menikah tidak dapat. Jadi, ini rumusnya. Nah, ini saya tambah. Lain dari itu, 40 ya. Saya save kembali. Nah, ini 0. Yang lain itu. Walaupun gajinya besar, tetapi karena yang menikah itu hanya laki-laki. Ini juga W tadi ya. Oke. Rumus yang berikut, cari apa lagi? Tunjangan tanggungan 12% dari tunjangan tanggungan 2%. Nah, ini rumusnya saya mainkan aja ya, yang mudah aja. 0,012 kali gapok as tunjangan tanggungan. Yang kita buat ada if besar sama dari 2, maka lain dari itu 0 ya. Coba save, run, error. Kesalahannya jika pengen tahu ini karena teks tadi kita buat seperti ini, save lagi, run. Nah, baru mau ya dari gaji pokok kebetulan itu aja ya.
Kalau ini Mira saya ganti P, dapat ini karena tunjangannya. Nah, ini Mira ya. Ya. Oke, saya mainkan, save, lanjut. Nah, total penerimaan di rumusnya mulai dihitung totalnya dari Gapo tambah tunjangan istri, tunjangan beras dulu ya, dan tunjangan istri, DJ istri, tambah tunjangan tanggungan spasi as total pen, saya singkat total pen aja ya, save run. Nah, itu dia totalnya. Oke, sekarang cari apa lagi? PPN 15%, wah besar sekali. Nah, PPN ini pada golongan 4 saja, 4 atau berapa tadi keterangannya? Golongan 1, 4. Golongan 1, 4. Value. Ini permainan soal aja ya. If kode PEX tadi mana dia? Oke. Left buka kurung 1 sama dengan 1 harusnya 3 lah ya. Saya ganti soalnya 3. Tadi berapa? 10% lah, terlalu besar sekali. 0,010 kali, kali Gapo. Lain dari itu juga 4, ini 15%. Nah, itu sudah di golongan 3 dan 4 sudah yang kena, sisanya 0. Oke. Kemudian cari gaji bersih. Ini masih bisa kurang BPJS ya. BPJS itu berapa sekarang ya? Ini ada total, ini total penerimaan kurang, dianggap 55 aja.
semuanya sama rata. BPJS dianggap seperti itu ya, AS BPJS sesuai dengan dan sudah JS sudah ya, baru penerimaan bersih lagi. Nah, penerimaan bersih adalah tot pen kurang PPN dulu, kemudian dikurang lagi BPJS S gaji bersih ya, run. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita buat reportnya lagi, create report wizard, macro, next. Mau dilabelkan berdasarkan apa? Nomor nggak usah, kode pegawai. Gaji pokok aja, Pak. Oke, gaji pokok. Next. Nah, ini kalau mau ditotal ini juga nanti ya. Gaji bersih aja di total. Oke. Next, outline. Kalau rasanya melebar ambil landscape. Next. Ini boleh. Nah, rekap gaji. Finish. Nah, selesai. Jadi desain view-nya saya berbentuk garis. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah rapi dan semuanya. Ini kurang jelas ya, perjelas seperti ini. Oke, saya kira selesai untuk pembahasan ini. Ya, lalu saya stop ini dulu. Saya lihat, wah banyak hadir sekarang nih biasanya. Oh, pas 9. Oh ya, oke. Mohon buka kamera sebentar. Buka semuanya, saya ingin tahu. Buka semuanya dulu. Sebentar, Pak. Ada yang tidak pakai jilbab, ada yang belum jago lalu. Ada yang enggak pakai baju, Pak. Tentu ange ya. Iya, Pak, Ange, Pak. Oke. Dengan demo saya seperti tadi, ada yang ragu, ada yang paham, ada yang tidak paham. Sekarang konsepnya ini, bisa, tidak bisa, paham, tidak paham, Anda harus mencoba. Saya sudah berupaya menjelaskan dengan demo, kemudian link YouTube-nya ada, kemudian manualnya juga ada. Nanti kacau Anda itu di mana? Yaitu di variabelnya. Nah, kalau Anda sudah buat sendiri, tentu variabel Anda akan berbeda dengan saya. Apalagi nanti bawaan dari komputer masing-masing. Nah, itu tolong dipahami nanti ya. Nah, lalu nanti ini sudah pertemuan kita yang terakhir ya, tapi absen Anda ambil hari Sabtu, kerjakan ini untuk hari Sabtu. Ujian UAS Anda nanti akan membuat studi kasus masing-masing. Nah, cari masalahnya sendiri atau di tempat kerja Anda sendiri, lalu Anda buat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kita pelajari. Nah, apa itu Pak? Ya, seperti Microsoft Access 3 kali pertemuan, mengenai apa yang bisa Anda buat. Kemudian Excel juga ada nanti soalnya. Nah, soal Excel-nya itu juga Anda yang menentukan sendiri, jadi bukan saya.
Anda mencari masalah sendiri lalu selesaikan. Jadi masing-masing Anda tidak akan boleh sama. Nah, lalu nanti saya akan langsung menguji Anda. Bisa tidak bisa, Anda harus bisakan lewat Zoom online. Masing-masing Anda saya suruh demo presentasikan apa yang sudah Anda buat itu di saat UAS. Oke, ada paham? Ada pertanyaan? Berarti sekarang pertemuan terakhir ya Pak ya? Iya, pertemuan terakhir. Nah, ujiannya nanti ya open, tapi kerjakan sendiri-sendiri semuanya, kasus Anda sendiri. Waktu presentasi kasus kita sendiri itu kapan itu Pak? Di Waktunya Pak? saat jadwal UAS nanti. Nah, nanti ada juga pre-UAS-nya. Saya akan memanggil Anda lagi lewat Zoom. Nah, melihat hasil kegiatan Anda, misalnya siapa Francisca, lihat pertemuan 10, kata saya. Berarti kan setiap Anda punya kan? Nah, lihat pertemuan 14, kata saya. Jadi jalankan dari sana. Jadi Anda harus berhadapan dengan laptop seperti sekarang, bukan HP. Kalau HP nanti tidak bisa demonya. Jadi demonya share screen seperti saya menjelaskan tadi. Oke, cukup. Tidak ada pertanyaan. Untuk makro dan sweetboard saya tidak menjelaskan. Anda melanjutkan sesuai dengan petunjuk yang sudah saya ajarkan. Itu paling gampang. Yang sulit itu di query SQL-nya. Cukup. Tidak ada pertanyaan lain? Tidak ada Pak. Ya, Clara Ahmad, oke lah. Kamu masih di luar, bawah luang? Lagi di kantor Pak, Lembur. gantiin malam orang. Oke, no apa? Wahyu, ada Wahyu? Prasetyo? Kira? Ada Pak, ada Pak. Ya Pak. Hadir Pak. Aman ini? Sudah semuanya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah semua? Al-Fatihah Sabrina, ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Rahma, Tidak, Pak. Begi, ada pertanyaan Begi? Pak. Nah, Acika ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak. Nah, pesan saya satu lagi. Jadi kerjakan ini, boleh malam ini, boleh hari Sabtu dari pagi sampai sore Anda kerjakan, dikirim lewat WA ini. Datanya Anda buat tambahnya sebanyak teman-teman Anda semuanya. Dengan variasi yang banyak. Oke. Cukup sampai di sini pertemuan presentasi saya, karena saya harus mengirim linknya kepada Anda. Hasil PPM-nya juga saya kirim nanti. Oke, sampai ketemu ya. Ya Pak.